Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang teori psikologi pendidikan. A. Teori behaviorisme. 1. Konsep dan asumsi dasar. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang pertama kali dicetuskan oleh Gage dan Berliner, yang selanjutnya dipopulerkan oleh John B. Waston pada tahun 1913. Berdasarkan susunan katanya, behaviorisme terdiri dari dua kata, behave yang berarti perilaku dan isme yang berarti aliran, sehingga jelas bahwa penekanannya pada tingkah laku. Pertama, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Seseorang dikatakan belajar jika terjadi perubahan tingkah laku. Kedua, teori ini dalam memandang manusia hanya pada sisi jasmaninya saja, sehingga mengabaikan aspek-aspek mental, rohaninya seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam bekerja. Ketiga, teori ini dikenal dengan model hubungan antara stimulus dan respon dalam belajar. Maksudnya, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Keempat, teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Dua tokoh-tokoh dalam teori belajar behaviorisme. Ada beberapa tokoh yang telah menghasilkan teori-teori dalam aliran behaviorisme, antara lain adalah A. Teori koneksionisme SR menurut Thorndike 1874-1949. Dari percobaan ini, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar sebagai berikut. 1. Hukum kesiapan. 2. Hukum latihan. 3. Hukum akibat. Teori classical conditioning menurut Ivan Pavlov 1849-1936. Melalui eksperimen tersebut, Pavlov menunjukkan bahwa belajar dapat mempengaruhi perilaku seseorang, menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya 1. Law of respondent condition. 2. Law of respondent extinction. C. Theory of rand conditioning menurut Burhan Friedrich Skinner 1904-1990. Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati, menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya 1. Law of operant conditioning, yaitu jika timbul perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. 2. Law of operant extinction, yaitu jika timbul perilaku orang telah diperkuat melalui musnah proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan turun bahkan musnah. 3. Pengaplikasian dalam pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia, pembelajaran yang dirancang dan dipijak. Pada teori behaviorisme memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tepat, tidak berubah, pengetahuan telah terstruktur dan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan, transfer of knowledge ke orang yang belajar atau pembelajar. Fungsi mind atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada mulai proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilih, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan belajar secara individu. B. Teori kognitif. 1. Konsep dan asumsi dasar. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memerhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain,
Kognisi menunjukkan pada konsep tentang pengenalan. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena ada parasjiabel, penghalang, dan aspek-aspek kognisi seseorang. Prinsip kognitif banyak dipakai di dunia pendidikan, khususnya terlihat pada perencanaan suatu sistem instruksional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: A. Seseorang yang belajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. B. Menyusun materi pelajaran harus didasarkan sederhana ke kompleks. C. Belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajiannya. Dua tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitivisme. A. Jean Piaget 1975, P. Ausubel 1968, C. Brunner 1960. 3. Pengaplikasian dalam belajar pembelajaran. Dalam teori kognitivisme, belajar merupakan keterlibatan penguasaan atau penataan kembali struktur kognitif, di mana seseorang memproses dan menyimpan informasi. Belajar juga merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya, di mana pengetahuan yang diterima disesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki seseorang berdasarkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. C. Teori humanistik. 1. Konsep dan asumsi dasar. Pada teori humanistik ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari beberapa teori belajar, teori inilah yang paling abstrak dan mendekati dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataannya, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar daripada belajar seperti apa yang kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. 2. Tokoh-tokoh utama. A. Arthur Chomsky, B. Maslow, C. Rogers. 3. Pengaplikasian dalam belajar pembelajaran. Suatu strategi yang disarankan Rogers adalah memberi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat mendukung dan membimbing pengalaman belajar mereka. Sumber-sumber meliputi materi pengajaran yang biasa seperti buku, bimbingan referensi, dan alat-alat bantu listrik, misalnya kalkulator dan komputer. Sumber dapat juga meliputi orang, seperti anggota masyarakat yang mempunyai suatu bidang minat ahli yang bersedia mengungkapkan pengalaman-pengalaman kepada siswa. Guru-guru dapat juga sebagai sumber dengan pengetahuan yang diperlukan, pengalaman keterampilan yang tersedia untuk siswa jika diperlukan. D. Teori konstruktivisme. 1. Konsep dan asumsi dasar. Konstruktivisme sebagai filsafat belajar pertama kali sudah diterungkap dalam tulisan ahli filsafat Giambattista Pisco 1710 yang mengemukakan bahwa orang hanya dapat benar-benar memahami apa yang dikonstruksikannya sendiri. Namun, yang pertama mengembangkan dan mempopulerkan filsafat ini dalam pembelajaran adalah Jean Piaget. Ide dasar lahirnya filsafat belajar konstruktivisme merupakan kritik terhadap teori belajar behaviorisme yang sangat mendominasi pada waktu itu. Secara umum, menurut teori behaviorisme, orang yang belajar adalah orang yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Oleh sebab itu, para pengajar harus dapat mentransfer pengetahuan kepada orang yang belajar. 2. Tokoh-tokoh utama. Istilah konstruktivisme sendiri sebenarnya sudah dapat dilacak dalam karya Bartlett 1932. Kemudian juga Mark Bawin yang secara lebih rinci diperdalam oleh Jean Piaget. Kemudian konsep belajar ini disebarluaskan di Amerika Utara, meliputi Amerika Serikat dan Kanada, oleh Ernest van Glaspredt. Namun, konsep terkait dengan konstruktivisme, walau saat itu belum dipergunakan istilah konstruktivisme, bahkan sudah diungkap oleh Giambattista Pisco pada tahun 1910 yang mengatakan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. 3. Pengaplikasian dalam belajar pembelajaran.
Dalam teorinya, konstruktivisme menuntut peran guru agar mampu menyediakan suasana di mana para siswa mendesain dan mengarahkan kegiatan belajar itu lebih banyak daripada menginginkan siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan. Oleh sebab itu, harus dapat diupayakan bagaimana siswa dapat bekerja memecahkan masalah, menentukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, serta berusaha dengan ide-ide. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini ialah prinsip kognitif dapat dipakai di dunia pendidikan, khususnya terlihat pada perencanaan suatu sistem instruksional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Seseorang yang belajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. 2. Penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks. Belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajian. 3. Pada teori humanistik ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari beberapa teori belajar, teori inilah yang paling abstrak dan mendekati dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Sekianlah materi tentang teori psikologi pendidikan. Terima kasih.